Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Roma Saada. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan program studi PJJ PAI. Saya dari kelas B6 dengan NIM 238113023. Saya membuat video ini tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Otong Bustomi LC MAG. Di video kali ini saya akan membahas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Otong Bustomi LC MAG dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-10. Mari kita simak baik-baik materinya. Modul kedua yaitu membahas tentang fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah, praktis, yang digali dari dalil-dalil terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup fikih yaitu mencakup 1. Ibadah, 2. Muamalah, 3. Munakahat, 4. Jinayah, 5. Siasah. Sumber hukum fikih ada 5 yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan sumber pendukung lainnya yaitu seperti ihtisan, masalah mursalah, uruf, dan lainnya. Tujuan mempelajari fikih yang pertama mengetahui hukum perbuatan manusia menurut syariat, mengamalkan ibadah sesuai tuntunan Islam, membentuk kehidupan yang tertib dan adil, dan menjaga kemaslahatan umat. Contoh hukum dalam fikih. 1. Wajib, sholat 5 waktu. Kemudian sunnah, contohnya sholat sunnah. Haram, contohnya sholat. Makruh, contohnya buang air dengan berlebihan. Yang terakhir kebal, contohnya makan dan halal. Fikih berfungsi sebagai pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modul 3 yaitu sumber-sumber hukum. Sumber hukum yang disepakati yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat Islam. Kedudukan Al-Quran yang pertama sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dan menjadi dasar semua hukum syariat. Fungsi Al-Quran: 1. Sebagai petunjuk hidup atau tidak. Yang kedua, penjelas halal dan haram. Yang ketiga, sumber akidah, ibadah, dan akhlak. Sumber hukum yang disepakati yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis yaitu sebagai sumber Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menjelaskan ayat yang masih umum, rinci hukum yang belum dijelaskan, menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu perkara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijma yaitu sumber hukum Islam akidah. Contoh ijma yaitu kesepakatan sahabat tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sumber hukum yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Unsur qiyas ada 4 yaitu 1. Asal atau kasus asal. Nomor 2. Fardhi atau kasus baru. Yang ketiga hukum. Yang keempat ilat alasan hukum. Contoh qiyas, hukum narkoba disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan atau haram. Modul yang keempat yaitu membahas tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab. Sejarah perkembangan fikih dan mazhab dimulai dari masa Rasulullah SAW yaitu pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah. Setiap persoalan hukum langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW pada saat itu. Belum ada mazhab karena Nabi menjadi rujukan utama. Kemudian yang kedua masa Khulafaur Rasyidin yaitu pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Sumber hukum yang dipakai yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, dan ijtihad. Sahabat mulai berijtihad untuk menjawab persoalan baru. Contohnya
pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, masa tabi'in dimulai pada abad 1 sampai 2 Hijriah. Wilayah Islam meluas, sholat hukum semakin beragam. Muncul dua corak pemikiran fikih, yaitu madrasah hadis atau Hijaz Madinah, yang kedua madrasah Rafi'u Irak atau Kufah. Kemudian ada masa pembentukan mazhab yaitu pada abad kedua sampai 4 Hijriah. Pada masa ini muncul imam-imam mazhab besar dalam fikih seperti satu mazhab Hanafi yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah, banyak menggunakan Rafi'u dan Qiyas. Yang kedua mazhab Maliki yang dipimpin oleh Imam Malik bin Anas. Pada mazhab Maliki ini berpegang pada praktik penduduk Madinah. Kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pada masa mazhab Syafi'i menggabungkan hadis dan Rafi'u secara seimbang. Kemudian yang keempat mazhab Hambali yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sangat kuat berpegang pada hadis. Sejarah perkembangan fikih dan mazhab yang kelima yaitu ada yang dinamakan masa taklid dan kodifikasi, yaitu pada abad ke-4 sampai 10 Hijriah. Pada masa ini kitab-kitab fikih disusun dan dibukukan. Umat Islam banyak mengikuti mazhab tertentu atau taklid dan ijtihad mulai berkurang. Kemudian yang keenam ada masa kebangkitan fikih atau masa modern. Pada masa ini muncul kembali semangat ijtihad, lahir fikih kontemporer, fikih ekonomi Islam, fikih sosial, fikih perempuan, dan lain-lain. Pendekatan maqasid syariah semakin ditingkatkan. Modul yang kelima yaitu tentang toharoh dan sholat. Toharoh atau bersuci, pengertian toharoh yaitu bersuci dari hadas dan najis agar seseorang sah dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat. Macam-macam toharoh: bersuci dari hadas kecil, contohnya wudhu; bersuci dari hadas besar, contohnya mandi wajib; bersuci dari najis, membersihkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Kemudian alat bersuci: satu, air suci dan mensucikan; kedua, debu bersih. Macam-macam najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Kemudian selanjutnya ada materi sholat. Pengertian sholat yaitu sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat sah sholat ada 5, yaitu suci dari hadas dan najis; nomor 2, menutup aurat; yang ketiga, menghadap kiblat; yang keempat, masuk waktu sholat; yang kelima, mengetahui tata cara sholat. Rukun sholat ada 11, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud terakhir, salam, dan tartib. Yang terakhir, macam-macam sholat ada 2, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Modul yang keenam itu ada zakat, puasa, dan haji. Yang pertama, zakat. Pengertian zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hukum zakat bagi muslim yang mampu itu menjadi wajib. Syarat wajib zakat: Islam merdeka, harta mencapai nisab, telah mencapai haul, kecuali zakat fitrah. Macam-macam zakat yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal berupa emas, perak, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Golongan penerima zakat atau yang disebut asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum puasa Ramadan, hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Syarat wajib zakat ada 5. Islam, baligh, berakal, mampu, tidak sedang haid atau nifas. Rukun puasa: 1. Niat; 2. Menahan diri dari pembatal puasa. Yang nomor 5, macam-macam puasa, yaitu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Yang ketiga yaitu haji. Pengertian haji adalah ibadah ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan amalan tertentu pada waktu tertentu dengan syarat tertentu. Hukum haji wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu atau istitoah. Syarat wajib haji ada Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu dalam segi biaya, kesehatan, dan keamanan. Yang nomor 4, rukun haji ada 6, yaitu niat, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tartib.
Modul yang ketujuh yaitu prinsip muamalah, akad, dan transaksi. Prinsip muamalah dalam Islam. Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial yang diatur oleh syariat Islam. Prinsip-prinsip muamalah yaitu: satu, pada dasarnya semua muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Nomor 2, saling ridho, tidak ada unsur paksaan. Nomor 3, keadilan dan kejujuran, tidak mengandung unsur haram seperti riba, mendatangkan kemaslahatan, dan transparansi atau kejelasan akad. Materi yang kedua yaitu akad dalam muamalah. Pengertian akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Rukun akad ada 3 yaitu akidain, pihak yang berakad. Nomor 2, ma'qud alaih, objek akad. Yang nomor 3, sigot, ijab, dan qabul. Kemudian ada syarat akad. Nomor 1, pihak berakad, berakal dan balik. Objek akad halal dan jelas. Akad dilakukan dengan kerelaan. Macam-macam akad ada 2 yaitu akad tabarru non-profit seperti hibah, wakaf, dan qard. Yang kedua, akad ijaroh yang berprofit seperti jual beli, sewa atau ijaroh, syirkoh, dan mudarobah. Kemudian selanjutnya transaksi dalam Islam. Pengertian transaksi adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan akad yang sah. Syarat sah transaksi yaitu: 1, akadnya sah, barang atau jasa halal, harga dan objek jelas, tidak mengandung penipuan. Contoh transaksi halal yaitu: 1, jual beli tunai. Nomor 2, jual beli online dengan kejelasan barang, sewa menyewa atau ijaroh, kerjasama, usaha atau syirkah. Contoh transaksi yang dilarang yaitu riba, penipuan atau tadlis, gharar yang berlebihan, judi atau maisir. Modul yang ke-9 itu perkawinan atau nikah. Adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Hukum nikah dapat berbeda-beda sesuai kondisi seseorang. Wajib jika mampu dan khawatir terjerumus zina. Yang kedua, sunnah jika mampu dan dapat menjaga diri. Yang ketiga, mubah jika tidak ada dorongan khusus. Yang keempat, makruh jika belum mampu menunaikan kewajiban. Dan yang terakhir, haram jika berniat menzalimi pasangan. Rukun perkawinan atau pernikahan ada 5. Nomor 1, adanya calon suami, adanya calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Syarat pernikahan: kedua, mempelai beragama Islam, tidak ada halangan syar'i, dilakukan dengan kerelaan, mahar wajib diberikan oleh suami. Hak dan kewajiban suami istri: hak istri yaitu nafkah, perlindungan, perlakuan baik. Hak suami yaitu ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Kewajiban bersama: membina keluarga yang harmonis. Tujuan pernikahan yaitu menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan, mewujudkan ketenangan dan kasih sayang, membentuk keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modul yang terakhir yaitu yang ke-10 ada perceraian, waris, dan hadonah. Perceraian atau talak. Pengertian perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui cara yang dibenarkan syariat Islam. Hukum perceraian, hukum talak dapat berbeda sesuai kondisi. Wajib jika mempertahankan pernikahan membawa mudorot. Sunnah jika ada maslahat. Mubah jika tanpa sebab khusus. Makruh jika tanpa alasan yang jelas. Dan haram jika dilakukan saat haid atau tanpa alasan syar'i. Macam-macam talak ada 2, talak raj'i dan talak ba'id. Materi yang kedua yaitu ada waris atau faraid. Pengertian waris adalah perpindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariat. Syarat terjadinya waris yaitu: 1, pewaris meninggal dunia. Nomor 2, ahli waris masih hidup. Nomor 3, ada hubungan nasab dan pernikahan atau pernikahan. Yang terakhir, tidak ada penghalang waris. Rukun waris ada 3, ada pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Yang nomor 4, penghalang waris yaitu 1, pembunuhan terhadap pewaris. Nomor 2, perbedaan agama. Dan yang terakhir, perbudakan. Materi terakhir yaitu ada tentang hadonah atau hak asuh anak.
Pengertian hadonah adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Tujuan hadonah yang pertama, menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, menjaga pendidikan dan perkembangan anak. Yang nomor 3, pihak yang berhak atas hadonah yaitu 1. Ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih kecil. Nomor 2, ayah bertanggung jawab atas nafkah. Yang terakhir, hak asuh dapat berpindah jika pengasuh tidak memenuhi syarat. Islam mengatur perceraian, waris, dan hadonah secara adil untuk menjaga hak suami, istri, dan anak, serta menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam keluarga. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.